Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Kalian berdua ya? Ya, udah hati. Dia libur semester nih 3 bulan nih, 3 bulan lama. Lu kemana lo? Gua kayaknya mau ke Bali sama keluarga. Iya, tapi kalau tuh kayaknya kemarin tuh orang tua tuh sempet nawarin ke luar negeri, tapi pengen di Bali aja biar aman. Oh iya, Iya, gue kayaknya nggak kemana-mana deh. gimana ya? Yaudah tuh, gue mau itu dulu ya, mau ke gunung, mau benerin nilai dulu biasa. Oh gitu. Iya, udah dulu ya, dadah. Berarti ya. Iya. Kenapa ya keluarga aku tidak seperti keluarga-keluarga lainnya? Orang tua Nazma yang sama sibuknya kayak orang tua aku aja masih bisa meluangkan waktunya untuk liburan. Kalau mama papa jangankan liburan, weekend aja mereka sibuk. Di saat Dila sedang scroll akun sosial media, Dila melihat poster digital mengenai konseling. Setelah berpikir, akhirnya Dila memutuskan untuk pergi menemui psikolog tersebut. Oh iya, ini yang tadi janji sama saya. Iya. Dengan saudara Dela. Tuh, saya tunjuk ya. Habis dari mana? Baru pulang kuliah. Oh, di luar tadi hujan apa hujan? Ini sih cuacanya cerah di luar. Oh, aku sih akhir-akhir ini emang cuacanya kurang mendukung gitu ya. Terus juga itu lah pokoknya. Bagaimana kabarnya? Sedikit baik-baik aja. Oh ya udah, kali ini kita akan melakukan konseling. Sebelum melakukan konseling, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Leonie Herawati Putri yang akan melakukan konseling kepada Kadila. Kadila boleh manggil saya Kak Leonie atau Leonie saja ya. Kalau boleh tahu, apa dorongan dan faktor Kadila untuk datang ke sini? Saya sebenarnya kesini itu untuk saya tuh butuh orang untuk didengar aja sih Kak. Tapi hal sesepele itu tidak
dipenuhi oleh orang tua saya. Bahkan di dalam beberapa waktu ini saya itu merasakan hal yang gimana ya, kadang merasa sangat bahagia, tapi di samping itu juga saya akan merasakan sedih dalam beberapa waktu. Oh ya, selain itu, apa yang Kak Dila sering alami? Akhir-akhir ini tuh saya merasa saya tuh sedang berada di fase yang down banget gitu loh Kak. Bahkan ketika saya lagi merasakan down, saya tuh bisa, tubuh saya tuh bisa gemetar yang sangat hebat gitu. Bahkan saya bisa nangis sampai sehisteris itu gitu Kak. Oh, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Dila merasakan hal itu? Dalam satu tahun terakhir ini, menurut saya itu di fase yang paling parah sih Kak. Dalam 1 tahun terakhir ini, dan saya juga dalam 2 bulan terakhir ini, saya merasakan insomnia. Kak Dila itu jadi kayak bingung dengan ininya ya, apa sih perasaannya gitu ya? Iya, saya juga nggak tahu, saya bingung dengan apa yang saya rasakan sekarang. Terus Kak Dila juga merasakan bahwa tidur malamnya juga kayak kurang gitu ya, makanya Kak Dila bilang ke saya kalau Kak Dila tuh merasa diri Mbak Dila tuh kayak insomnia seperti itu ya. Kalau boleh tahu, apakah orang tua Kak Dila tahu tentang hal itu yang Kak Dila rasakan? Orang tua saya nggak peduli dengan saya Kak. Orang tua saya bahkan nggak tahu apa yang saya alami saat ini. Gitu ya. Iya Kak. Kalau boleh tahu, apakah Kak Dila ini masih tinggal bersama orang tua di rumah yang sama? Masih. Tapi ya gitu, dengan keadaan yang super duper sibuk. Bahkan mereka tuh nggak mempedulikan saya Kak. Yang mereka pikirkan tuh hanya uang dan uang. Bahkan sampai saya merasakan seperti ini pun mereka tidak mengetahui apa-apa. Oh gitu ya. Jadi saya mengerti apa yang Kak Dila rasakan. Jadi Kak Dila ini merasa akhir-akhir ini tuh kayak bingung keadaan Kak Dila tuh seperti apa. Kadang di fase kebahagiaan, kadang di fase kesedihan. Bahkan Kak Dila juga merasa bahwa diri Kak Dila tuh insomnia, susah tidur, seperti itu ya Kak Dila ya. Terus dukungan dari orang tua juga apa sih, jarang di rumah gitu. Yang mereka lakukan adalah ya mencari uang dan uang, ya, seperti itu ya. Bahkan ketika mereka pulang dari kesibukannya, mereka seringkali bertukar di depan saya Kak. Hal itu membuat tidak suka ya, tidak nyaman berada di rumah. Kalau boleh tahu, ketika orang tua Kak Dila sedang berantem di depan kakak, itu kakak biasanya melampiaskannya seperti apa ya? Ya hanya berdiam diri di kamar sih paling, nggak pergi gitu ya, mendengarkan musik gitu ya seperti itu. Apa gimana? Nggak, ya diem aja sih, lebih ke diem aja gitu. Malah jadi ini ya, banyak pikiran. Apakah saya berkenan untuk melakukan konseling kepada orang tua Kak Dila? Baik Mbak, akan saya bicarakan kepada orang tua saya untuk menemui Mbak Leoni. Sebisa mungkin kamu melakukan komunikasi kepada orang tua kamu dengan baik ya Kak Dila. Apakah ada pertanyaan untuk sesi kali ini? Mungkin cukup. Jadi sesi konseling kali ini udah berakhir ya Kak ya. Semoga aja Kakak bisa berkomunikasi baik dengan orang tua Kakak. Begitu aja. Makasih banyak ya sama sesuatunya. Semoga aja Kak Dila bisa datang kembali ke sini bersama orang tua ya. Makasih banyak ya Kak. Ya, bye-bye. Nanti Mama sama
apa-apa, naik aja ke atas lagi. Nanti ketemu sama Mbak Leoni ya. Aku tunggu di sini ya, Ma. Oh, ya. Oh, kesana dulu ya. Kenapa ya? Kita tidak tahu gitu. Misi. Oh iya, silahkan masuk. Ini kita berapa? Permisi Bu, kami orang tuanya dari Kanada. Oh, makasih Elia ya orangnya. Ya, ayahnya Kak Dina. Oh ya, silakan duduk dulu ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih banget buat Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Mungkin Ibu dan Bapak masih kebingungan kenapa saya panggil ke sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan, akan memberitahu apa yang dialami oleh dari anak Bapak dan Ibu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa anak Bapak dan Ibu mengalami gejala gangguan bipolar. Namun, apa yang saya sampaikan ini belum tentu kebenarannya, karena harus melalui proses yang panjang untuk diagnosis anak Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, anak Bapak dan Ibu bisa melakukan konseling secara rutin untuk mengetahui perkembangan yang dialaminya. Apakah Ibu dan Bapak ini tahu sebelumnya anak Ibu pernah mengunjungi saya untuk melakukan konseling sebelumnya? Tidak tahu karena saya hanya fokus bekerja gitu. Seharusnya yang lebih tahu itu ibunya gitu, karena ibunya yang sering di rumah gitu dan sering bekerja pula gitu. Tapi malah dia itu malah hanya fokus ke pekerjaan saja, dan anak tidak diurus dengan baik gitu, sehingga anak tuh Kamu juga ayah loh. Kamu juga ayah. Kita tuh orang tua harus punya peran. Kenapa kamu nyalain saya dulunya? ya kan fungsi keluarga dan fungsi ibu rumah tangga itu penting dalam sebuah keluarga. Tapi kenapa kamu menggunakan fungsi tersebut? Ya, tapi kamu juga sama ayah dong. Kenapa di sini jadi seolah saya aja yang salah? Karena aku hanya bekerja tugasnya. Iya kan kamu juga awalnya support untuk saya kerja. Tapi kenapa semakin sini kita berantem gara-gara hanya saya bekerja? Ya karena aku merasa bahwa kamu tuh hanya fokus pada pekerjaan sehingga anak-anak tuh terbengkalai. Sudah. Kita kembali ke topik utama ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, malah bikin keributan di sini. Iya, nggak apa-apa. Sebelum ke topik selanjutnya, membahas topik ini, apakah dari Bapak dan Ibu ini ada yang ingin disampaikan satu sama lain? Saya nggak tahu Mbak. Kenapa akhir-akhir ini suami saya ini selalu marah-marah ketika saya pulang kerja. Iya sih, emang saya pulangnya agak larut malam karena mungkin kan sedang banyak pekerjaan ya. Padahal dulu saya kan kerja udah lama, dia support aja tuh. Tapi nggak tahu sekarang tuh suka marah-marah, berantem cuma gara-gara saya pulang ke rumah telat, tuh aja. Saya nggak tahu dia kenapa. Sebenarnya sih saya kurang suka ya dengan tingkah laku atau mungkin keseharian istri saya saat ini gitu, karena akhir-akhir ini dia tuh sangat fokus terhadap pekerjaannya gitu. Akhir-akhir ini dia tuh malah lebih condong ke pekerjaannya gitu, yang nggak saya suka. Karena apa? Karena dia jadi tidak memperhatikan anaknya dengan baik, merawat anaknya dengan baik gitu. Padahal ya tugas dia yang paling utama itu adalah yang merawat anak di rumah gitu. Ya walaupun di awal ada janji pranikah gitu, kan tapi ya untuk hal saat ini saya kurang suka gitu karena kita terlalu fokus. Itu mungkin maksud saya di janji pernikahan dulu tuh kita tuh sama-sama balance saja gitu dalam mengurus anak dan pekerjaan gitu. Terlebih lagi istri saya. Oh, jadi Bapak menginginkan Ibu untuk supaya resign dari pekerjaannya dan mengurus anak gitu? Ya demi kebaikan anak ya. Bagi- Saya setuju dengan pertanyaan ibu bahwa istri saya itu harus resign. Coba bagaimana tanggapan Ibu? Berat juga ya Bu.
Tapi sepertinya saya lebih baik resign aja demi rumah tangga saya, demi anak juga, biar saya lebih fokus untuk nemenin anak saya. Mungkin saya juga bisa kedepannya bisa nemenin dia untuk konseling ke ibu selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan ya sama saya bahwa ibu ini setuju untuk resign dari pekerjaannya dan fokus untuk merawat anak. Seperti itu. Ya, Bu.